Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview Toyota Land Cruiser atau biasa tepatnya disebut dengan Toyota Hardtop dengan kode 6 BJ40. Mobilnya diproduksi pada tahun 1984. Oke, mari kita bahas bempernya terlebih dahulu. Untuk di bempernya sendiri, dia memiliki warna silver. Bempernya memanjang dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, sementara di belakang bempernya ada hook berfungsi untuk towing mobil. Di sisi kiri kanan dia punya dua hook. Nah, selanjutnya di bagian kaki-kakinya untuk yang berwarna putih itu adalah shock breaker, sementara yang berwarna merah itu adalah boot shock breaker. Sama di sebelah kiri juga ada. Nah, untuk yang berwarna kuning ini berfungsi untuk agar mobil pada saat berjalan dia tidak limbung, jadi untuk menstabilkan roda. Oke, kita lihat pada bagian lampunya dan grill. Di grillnya sendiri dia berbentuk seperti jaring-jaring. Grillnya terbagi menjadi 3 bagian, ada yang di tengah, di bagian bawah ada 2. Untuk tulisan Toyotanya sendiri dia ada 2 tone, warnanya kuning sama hitam, masih belum berbentuk logo Toyota. Dan ada tulisan diesel. Nah, tulisan diesel ini dia mempertegas bahwa mobil ini memakai bahan bakar solar. Di bagian lampunya sendiri kita bisa melihat bahwa Toyota Land Cruiser pada tahun 1984 masih menggunakan bentuk lingkaran. Di dalam bentuk lingkaran ini lampunya masih lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Sementara untuk lampu sennya berada di sini dan ini lampu untuk kota. Masih menggunakan halogen semua, belum menggunakan LED. Kiri kanan sama. Oke, kita lanjut ke bagian kap mesinnya. Di bagian kap mesinnya ada jangkar. Ini untuk menahan kap mesin. Jadi membuka kap mesinnya manual, belum ada tuas di dalam kokpit pengemudinya. Nah, yang di sebelah tengah ini dia modifikasi. Ada 2 sisi, kiri dan kanan. Untuk yang di tengah ini washer wiper bagian depan. Di belakangnya washer wiper itu untuk sirkulasi udara ke dalam kabin, tetapi ditutup. Sementara untuk yang di sebelah kiri sana, untuk yang sebelah sini, ini adalah dinamo motor wiper untuk bagian depan. Oke, kita lanjutkan ke bagian profil ban dan velgnya. Untuk di bagian profil ban dan velgnya dia sudah modifikasi menggunakan ban Hankook dengan velg orisinil menggunakan P265/70R15. Nah, ini ada as roda untuk cover velgnya. Sementara yang silver ini bannya bekas balancing. Di Toyota Land Cruiser juga dia ada over fender. Nah, jadi over fender ini menunjukkan bagaimana gagahnya Toyota Land Cruiser pada saat itu. Untuk ground clearance dari BJ40 ini dia memiliki 21 cm, jadi bisa dibawa ke medan manapun. Oke, kita lanjut ke bagian kap mesinnya. Dari segi kap mesinnya sendiri dia ada sirkulasi udara. Di kiri sama kanan ada, jadi untuk mendinginkan mesin agar tidak panas. Sama di sini juga ada cover agar meredam panas dari mesin. Untuk mesinnya sendiri dia menggunakan 1B. Nah, ini tulisan B nya sebelah sana. Adapun pemberitahuan cover pada mesin di B1 ini untuk penyetelan klep. Nah, klep I nya sebesar 0,2 mm, untuk klep X nya sebesar 0,36 mm. Nah, yang membedakan mesin diesel dan bensin ialah di mesin diesel terdapat nozzle, ini nozzle, sama filter solar, ini filter solarnya. Sementara ada juga pompa solar di sebelah sini. Nah, ini pompa solarnya. Nah, ini untuk rasio konsumsi bahan bakar dari Toyota Land Cruiser 1984
di dalam kota 1:4, sementara untuk maupun digunakan di luar kota, digunakan untuk perjalanan sehari-hari atau menempuh jarak jauh, paling irit 1:5. Nah, untuk penampakan dari mesin Toyota Land Cruiser seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian kokpit pengemudinya dan kita tutup dulu kap mesinnya. Sebelum masuk ke bagian pengemudi, di sini juga ada logo Toyota Land Cruiser. Jadi mobil ini bisa diidentifikasi secara langsung dan kita bisa melihat logonya berwarna hitam doff. Untuk di samping logo dia ada sirkulasi udara. Jadi ini untuk membantu mendinginkan mesin. Sementara di belakang sirkulasi udara dia ada untuk sirkulasi udara juga, tapi di dalam kabin. Ini bisa dibuka melalui kokpit pengemudi. Oke, kita lanjut. Untuk spionnya sendiri dia masih manual, jadi untuk menggesernya harus digeser menggunakan tangan. Belum ada electric mirror. Nah, di bawahnya spion sini ada untuk footstep. Jadi footstepnya ini landai. Semakin ke belakang dia akan semakin kecil. Untuk di bagian handle-nya sendiri dia berwarna chrome. Ini untuk mengunci pintu sama muka pintu. Kita lanjut ke kokpit pengemudi. Untuk di bagian interiornya sendiri, ini coraknya berbahan fabric. Ada handle, ada power window, sama handle. Untuk tuasnya masih engkol, belum ada power window. Ini ada subwoofer di sini, masih belum ada door pocket sama cup holder polos. Nah, untuk kunci pada Toyota Land Cruiser ini dia menjadi 3 bagian. Untuk kunci menstarter mesin, kunci besi, ini sebagai kunci untuk menutup atau membuka pintu. Selanjutnya remote untuk membuka atau mengunci pintu. Untuk remote modifikasian, bukan bawaan ori dari mobil. Nah, ini kabel untuk ke subwoofernya. Ini tuas untuk membuka atau menutup pintu penghubung. Ada sekring di bagian sini. Nah, ini ada cok. Cok ini berfungsi ketika akan memanaskan mobil pada saat pertama kali. Ini tweeter, tambahan dari audio, sama ini juga tambahan, saklar tambahan. Land Cruiser ini 3 pedal manual. Lalu cara agar membuka tuas pada sirkulasi bagian luar, kita bisa melihat di sini ada bagian yang, nah ini bagiannya, jika kita tolong, nah maka akan terbuka. Jadi tuas di luar juga akan ikut terbuka. Oke, mari kita tutup. Ini juga berfungsi di sebelah kiri. Nah, di sini terdapat jendela kaca kecil. Jadi jendela kaca kecil ini bisa dibuka dengan cara memindahkan tuas ke arah samping. Nah, seperti ini untuk membuka dan seperti ini untuk menutup. Untuk kursinya sudah di cover jok berwarna hitam. Oke, untuk memindah atau memajukan kursi kita bisa menggunakan ini. Diarahkan ke kanan, lalu kita bisa memajukannya. Untuk seatbeltnya sendiri dia manual, masih belum bisa di-adjust. Nah, ini. Sementara ada tuas kecil ini untuk menaruh seatbelt di sini. Di atasnya seatbelt ada lampu kabin untuk menyala, mati. Oke, kita lanjut ke bagian pengemudinya. Di bagian pengemudinya kita bisa lihat instrumennya masih menggunakan analog, belum ada tachometer, hanya ada odometer. Di bagian tengah ini odometer, ini untuk jarak tempuh, ini untuk tekanan oli. Sementara ini untuk kapasitas solar yang berada di dalam tangki. Yang di tengah berwarna biru untuk lampu jarak jauh,
sementara ini untuk suhu radiator, ini untuk aki. Ya, mari kita dengarkan suara mesinnya. Ya, kurang lebih seperti itu suaranya. Untuk setirnya dia ada logo Land Cruiser di sini, dia 3 palang. Nah, di setiap palangnya dia ada bel. Nah, ini bel, sama ini juga bel. Di depan setir dia ada saklar untuk lampu sama sen. Ini sen ke kiri sama ke kanan. Nah, untuk lampu jarak jauh dia tinggal didekatkan ke depan. Jadi pada saat ditarik pertama ini tuas lampu kota, ditarik kedua tuas lampu jarak dekat. Untuk lampu jarak jauh kita tinggal gini kan, ini lampu jarak jauh. Di bagian kiri setir dia polos, masih belum ada apa-apa. Lanjut, di sini ada untuk AC. Nah, untuk AC sendiri dia hanya pengatur suhu dan pengatur kecepatan blower. Masih belum ada arah semburan, masih belum ada front defogger, masih belum ada rear defogger. Nah, untuk kisi AC-nya sendiri berada di sini. Dia 2 bagian. Lanjut, di bagian instrumen dashboard sebelah di tengah. Ini 4WD. Pada saat 4WD diaktifkan dia akan menyala. Sementara ini tuas handrem. Lanjut, di bagian dashboardnya dia ada beberapa fitur. Yang ini fitur untuk menyalakan wiper, ini untuk fog lamp, ini untuk hazard. Nah, ini untuk soket lighter tapi lagi dilepas. Ini untuk menyalakan audio, headsetnya ketika ditekan, ditarik dia menyala. Ketika ditekan dia mati. Ini dummy tombol. Ini untuk voltase pada aki, ini untuk jam. Ini untuk asbak. Oke, kita lanjut ke bagian transmisinya. Transmisinya dia ada 2 persneling, dual gardan. Ini untuk persneling utama, 4 percepatan. Ini untuk persneling yang memindahkan tuas roda. Dia ingin memakai berapa roda, misalkan 4x4 atau 4x2. Ini ada tuas handrem, dia masih belum ada cover jadi kelihatan rangkanya. Untuk di belakang handrem ini ada subwoofer, ini modifikasian, ini bukan ampres. Subwoofer dari bawaan head unit single din. Oke, kita matikan mesinnya lalu kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya, Toyota Land Cruiser BJ40 ini 2 pintu. Jadi bagian belakangnya langsung ke arah pintu bagian penumpang. Oke, kita lanjut. Kita tutup dulu. Nah, di samping tuas pintu kanan pengemudi terdapat untuk tangki solar. Membukanya harus manual. Isi tangki solarnya sekitar 22 galon atau 100 liter. Di bagian belakang rodanya berbeda dengan bagian depan. Jadi di bagian depan ada cover as roda, sementara di bagian belakang tidak ada. Pada bagian belakang ini ada jendela. Jendelanya seperti kereta api, lebar banget dan besar banget. Untuk panjang dari Toyota Land Cruiser ini 3,9 meter. Oke, kita lanjut ke bagian penumpang belakang. Di bagian penumpang belakang kita bisa melihat logo Toyota yang di chrome. Ini 4wheel drive, jadi Toyota Land Cruiser ini 4x4 bukan 4x2. Pada bagian lampunya sendiri dia terpisah. Ini untuk lampu sen sementara, ini untuk stop lamp dan atret. Nah, di sampingnya lampu atret kita bisa melihat pangkon untuk menyimpan rem tambahan berupa solar. Karena Toyota Land Cruiser ini sering digunakan untuk off-road dan jauh dari pom bensin, makanya disediakan tempat untuk menaruh rem ini. Lanjut, di bagian atas dia ada lampu untuk memperjelas plat nomor. Di sampingnya tempat penyimpanan rem dia terdapat two step dan towing hook, berfungsi untuk menderek mobil. Ketika ada mobil mogok, Toyota Land Cruiser bisa menderek. Di bawahnya sini dia ada mudguard tapi masih berbentuk karpet, belum menyatu dengan bodi. Ini mudguardnya. Oke, di sampingnya untuk towing hook dia ada ban cadangan Bridgestone, bannya berbentuk tahu. Nah, pada pintu bagian belakang kita bisa melihat ini ada tuas untuk kunci, sehingga bisa mengunci dari sini atau membuka dari sini. Untuk membukanya kita bisa menggunakan ini. Membuka.
Pada pintunya sendiri dia ada handle grip dengan corak hitam doff. Ini untuk motornya, membuka dan mengunci pintu belakang. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini tersedia 4 seater, kanan kiri. Untuk yang kiri, untuk yang kanan. Jadi menghadapnya ke samping, bukan ke depan. Nah, untuk bagian setelannya sendiri dia bisa dibuka. Untuk bukanya kita tinggal dorong. Ini untuk buka. Untuk menutup kita tinggal begini. Hanya bisa satu jalan yang dibuka, di depan tidak bisa. Oke, mari kita masuk. Di bagian belakang ini sempit sekali karena bagian belakang terlalu tinggi dan kapasitasnya kecil. Untuk pengalaman duduk di belakang sendiri ini sempit sekali karena kursinya hanya bisa digunakan untuk satu penumpang dewasa. Ketika digunakan untuk 2 orang itu sangat sempit. Nah, keenakannya duduk di kursi belakang ketika kita menempati sendiri adalah kursi sana bisa dijadikan untuk sandaran kaki. Di sana sama untuk membuka bagian kaca. Di sini sebenarnya ada tuas untuk buka pintu, jadi pintunya bisa dibuka 2 bagian, bukan hanya 1 bagian saja. Tetapi ini ada ban cadangan. Jadi pangkon dari ban cadangan ini menghalangi pintu, jadi pintu tidak bisa dibuka. Oke. Dan seperti inilah bagian kabin dari Toyota Land Cruiser ketika dilihat dari belakang. Beginilah penampakan belakang dari Toyota Land Cruiser. Untuk Toyota Land Cruiser BJ40 sendiri dia memiliki lebar 1,7 meter. Untuk tingginya sendiri dia memiliki tinggi 1,95 meter. Oke, kita lanjut ke bagian samping kiri pengemudinya. Di bagian samping kiri pengemudi masih sama. Dia ada tuas untuk membuka atau menutup pintu. Ini untuk membukanya masih menggunakan cungkil berwarna chrome. Untuk spionnya sendiri masih belum bisa otomatis, jadi harus digeser manual. Oke, mari kita buka pintunya. Pada bagian sisi penumpang sebelah kiri masih sama dengan pengemudi. Untuk kacanya ada 2, ini kaca utama dan ini kaca untuk dibuka hanya bagian samping saja. Ini kaca mini. Terus door trimnya dia masih berbahan fabric. Ini ada handle, terus tuas untuk membuka atau menutup pintu. Ini power door lock. Untuk kaca jendelanya sendiri dia masih di engkol. Ada subwoofer, belum ada door pocket sama cup holder. Untuk headrestnya sendiri dia fix. Ini berbentuk jaring-jaring sama seperti yang pengemudi. Ya, mari kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Untuk di bagian dalamnya tuas ini berfungsi untuk melepas dashboard. Jadi ketika dashboard dilepas, ini akan menjadi polos. Sama untuk bukanya dari sebelah kanan juga ada. Terus ini ada untuk laci penyimpanan. Laci penyimpanan ini dibuka dengan cara ditarik. Nah, laci penyimpanannya hanya 1 kisi. Dia sempit. Oke, kita tutup. Nah, di laci penyimpanannya ini ada tertulis tentang transmisinya. Transmisinya bertuliskan 4 speed. Untuk mundur dia ke arah kiri belakang, untuk maju dia ke atas sampai gear 4. Jadi bukan ke arah kanan untuk mundur. Untuk yang sebelah transmisi utama dia ada double gardan. Nah, double gardan bisa dijelaskan di sini. Untuk H2 sendiri dia untuk di jalan biasa, sementara untuk H4 dia difungsikan di jalan yang berpasir, bersalju atau jalan yang makadam. Untuk L4 sendiri dia lebih berfungsi untuk jalanan yang susah dan jalanan curam. Nah, duduk di sebelah kiri ini berfungsi sebagai navigator karena dari dashboardnya sendiri dia terpisah, sehingga ketika pemudik kesusahan untuk menyalakan hazard kita harus membantunya. Tuh. Sementara itu untuk sun visornya sendiri dia masih polos, sama di sebelah pengemudi juga polos. Ini untuk vanity mirror sebelah tengahnya dia Dynamic View. Ini modifikasi jadi ditempel aksesoris.
Sementara masih belum ada hand grip pada Toyota Land Cruiser BJ40 ini. Jadi dia masih polos di bagian pengemudi, di bagian penumpang juga masih belum ada, di bagian belakang juga masih belum ada, sama kiri kanan. Nah, di atasnya seat belt dia ada lampu kabin. Ini untuk menyalakan dan ini untuk mematikan. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila kami masih terdapat kekurangan, mohon maaf. Dan apabila viewer atau penonton dari channel Sahabat Utama ingin direview tentang mobil lain, bisa coret di kolom komentar. Terima kasih.